subscribe. Ngono tok, Bos. Ora, Pak. Sing liyane apa meneh? Like, komen, share, tonton. Udah cukup. Dari Le Hanif, like, komen. Oh, ora connect ya. Terserah. Di-share. Semoga bermanfaat. Oke. Subscribe. Pencet tombol ya. Bermanfaat, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hati Heri dan Tari. Di video kali ini saya akan berbagi teman-teman. Jadi kesalahan pemula khususnya di dunia ikan cupang. 7 kesalahan pemula saat breeding, teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai selesai. Oke, yang pertama yaitu tidak mengetahui umur si indukan itu berapa. Nah, ini sangat penting sekali buat teman-teman khususnya pemula nih, harus tahu berapa sih umur si jantan dan si betina ini atau si indukan ini ketika siap untuk di breeding. Nah, yaitu minimal nih saya sarankan 4 bulan teman-teman. Jadi di umur 4 bulan baru bisa kita breeding atau kita pijahkan teman-teman. Jangan sampai di bawah 4 bulan karena itu sangat beresiko nanti sama si burayak atau si telurnya teman-teman bisa tidak netes, bisa tidak terlalu banyak, nggak terlalu banyak nih si telurnya, terus sudah netes tapi gampang mati ya karena pengaruh si indukannya kurang tua lah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, settingan air. Nah, teman-teman harus memperhatikan ketika kita akan breeding, kita harus bisa menyeting si air tersebut. Di tempat teman-teman kan pastinya berbeda kan. Ada yang di pegunungan mungkin atau di perkotaan. Biasanya kan kalau di perkotaan pasti pakai air PDAM, atau yang di pegunungan air murni yang banyak zat besinya gitu kan. Nah, saran saya teman-teman, jadi harus settingan airnya itu 1 hari sebelum dipakai untuk breeding itu didiamkan atau apa namanya, biar intinya biar si air itu pH-nya normal lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung air baru dari sumur ataupun dari pump kemudian kita pakai buat breeding. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh, bisa jadi fatal teman-teman. Jadi jangan sampai salah dalam menyeting air teman-teman ya. Itu yang kedua, karena ini juga sangat berpengaruh untuk kenyamanan si indukan nanti ketika breeding teman-teman. Karena pastinya kalau kita nyaman pastinya kalau si indukan nyaman di airnya, nah, itu kan bisa membuat kita lebih bisa berhasil lah, ibaratnya seperti itu. Lebih bisa ada potensi berhasil ketika breeding teman-teman. Nah, itu yang kedua. Oke, yang ketiga sekarang teman-teman. Nah, yang ketiga ini yaitu berkaitan dengan tempat atau wadah. Tempat atau wadah yang harus teman-teman pakai ketika breeding itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil teman-teman. Karena apa? Ketika terlalu besar
nanti si jantan itu akan cepet capek, ibaratnya itu lah, capek karena ketika proses kawin kan si jantan pasti akan mengejar si betina teman-teman. Nah itu kalau tempatnya terlalu besar itu malah tenaga si jantan yang seharusnya buat meras telur itu malah habis untuk kejar-kejaran teman-teman. Nah, sedangkan kalau tempat terlalu kecil, oke, apa bisa bang tempat kecil terus kan malah gampang tuh kawinnya? Iya emang gampang, tapi nanti kadar oksigen yang ada di wadah tersebut, di air tersebut, ketika anakannya banyak yang netes nih, nah itu akan berpotensi juga bahaya teman-teman. Jadi dengan burayak yang banyak menetas nih, kemudian tempat yang terlalu sempit, oksigennya kurang, nah itu bisa berpotensi mati teman-teman burayaknya. Jadi walaupun ini sedikit kendala-kendala seperti ini nih, ini kan tidak terlalu ngefek, cuman kalau kita nggak perhatikan, tapi ini bisa jadi bumerang lah untuk kegagalan kita saat breeding. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang yang keempat teman-teman. Jadi yang keempat yaitu salah memilih lokasi breeding teman-teman. Jadi ketika teman-teman khususnya pemula, lagi-lagi saya sebut khusus pemula karena ini trik khusus trik yang biasanya pemula itu gagal teman-teman. Jadi seperti bukan trik faktor-faktor yang menjadikan kegagalan ketika breeding untuk pemula, maksud saya seperti itu. Jadi yaitu lokasi breeding. Lokasi yang harus teman-teman pilih yaitu yang terpenting sih tidak gampang kejangkau orang, tempat yang hening kalau bisa, kemudian intinya nggak banyak aktivitas di tempat tersebut lah. Nah itu akan sangat membantu keberhasilan dalam breeding. Dan kalau teman-teman naruh di tempat yang ramai itu akan berpotensi gagal teman-teman. Jadi jangan sampai salah milih tempat atau area breeding teman-teman. Itu yang keempat. Oke, sekarang yang kelima teman-teman. Jadi untuk yang kelima yaitu jangan sering-sering dilihat atau ditengok atau diintip teman-teman, karena itu sangat berpotensi membuat kegagalan karena si ikan bisa stres. Jadi jangan main-main teman-teman, ketika kita breeding udah diem, jangan diintip, bentar-bentar dilihat, itu akan berpotensi gagal. Jadi saran saya ketika teman-teman breeding pas pagi kita tutup nih, udah biarin tutup, kemudian kita cek yaitu sore teman-teman, antara jam 5 ke bawah. Nah baru kita cek. Jangan semisal per 2 jam nih kita penasaran, oke lah untuk pemula mungkin kita kepo teman-teman, tapi jangan berlebihan seperti itu kalau saran saya teman-teman. Ingat, jangan sering diintip. Itu yang kelima. Oke, kita lanjut yang keenam teman-teman, yaitu jangan memberi makan indukan ketika breeding. Nah ini jadi salah satu faktor juga untuk kegagalan teman-teman pemula ketika breeding. Jadi sebisa mungkin nih jangan kasih makan, nggak usah, karena itu akan mengganggu proses breeding teman-teman. Jadi ketika kita breeding itu kasih makan sehari sebelum breeding, oke, kita kasih makan. Setelahnya udah kita biarkan si ikan itu, male dan female itu kawin teman-teman, nggak usah dikasih makan, nggak usah diintip seperti yang tadi saya barusan bilang teman-teman. Jadi karena kalau terlalu kita kasih makan, itu bisa kekenyangan atau misal berlebihan si makanannya. Kalau nggak dimakan ya si makanannya tersebut nih, itu bisa kotor nanti dan itu akan berimbas ke airnya teman-teman. Jadi jangan dikasih makan sebisa mungkin. Kasih makan itu sehari sebelum breeding, ingat, sehari sebelum breeding. Setelahnya sampai si telur netes itu indukan jantan jangan dikasih makan. Itu dia, itu yang keenam. Setelah semuanya yang tadi 6 nih kita jelaskan teman-teman, ada hal yang
terkadang teman-teman itu nggak memperhatikan. Oke, kita breeding lancar, dari mulai penjodohan, kemudian bertelur. Sorry, ada suara jangkrik teman-teman. Jadi ada suara telur. Udah ada telurnya, kemudian netes nih teman-teman. Udah netes nih, ada burayaknya kan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan, yaitu mempersiapkan pakan burayak. Teman-teman harus lebih dahulu mempersiapkan nih, persiapan yaitu si burayak ini pakannya artemia kalau bagusnya ya, karena ukurannya sangat kecil teman-teman. Jadi kutu air apa bisa bang? Bisa kutu air, tapi saya saranin artemia teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita telat nyiapin makanan untuk burayak, itu juga berakibat fatal teman-teman. Si burayak bisa mati. Jadi percuma kalau kita udah melakukan tahap yang baik sampai burayak menetas, tapi pakan si burayak tersebut belum kita siapkan, itu justru akan membuat kegagalan yang sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Jadi itu adalah 7 kegagalan yang biasanya sering dilakukan oleh pemula. Jadi tolong jangan dilakukan teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar. Emang sih mudah breeding itu, tapi kita harus benar-benar belajar teman-teman. Jadi nggak semudah yang teman-teman bayangkan dan nggak sesulit yang teman-teman bayangkan sebenarnya. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe channel HD Ridantari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.